Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya kalian semua? Ustazah harap kabarnya baik-baik saja. Oh iya anak-anak, kali ini Ustazah akan menjelaskan bab pecahan untuk matematika kelas 4 mengenai mengubah berbagai bentuk pecahan. Ayo kita simak bersama-sama. Pertama, kita akan membahas tentang bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Bagaimana caranya? Simak baik-baik ya. Cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal yaitu dengan mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Simak contohnya ya. Yang pertama, pecahan 2/5. 2 sebagai pembilang dan 5 sebagai penyebut. Hal yang pertama yang kalian harus lakukan yaitu mengubah penyebutnya menjadi 10 atau 100 atau 1000. Kali ini akan kita jadikan per 10. Maka 5 kali berapa yang hasilnya 10? Yaitu 5 dikali 2. Karena penyebut dikali 2, maka pembilangnya juga harus dikali 2. 2 dikali 2 4 dan 5 dikali 2 sama dengan 10. Karena penyebutnya 10, maka pecahan desimalnya ada satu angka di belakang koma. Hasilnya 0,4. Contoh yang kedua, pecahan 3/4. 3 sebagai pembilang dan 4 sebagai penyebut. Kita akan ubah penyebutnya menjadi 100. 4 dikali berapa yang hasilnya 100? Yaitu 4 kali 25. Penyebutnya dikali 25, maka pembilangnya juga harus kali 25. 3 kali 25 hasilnya 75, 4 kali 25 hasilnya 100. Karena penyebutnya per 100, maka pecahan desimalnya ada dua angka di belakang koma, yaitu 0,75. Contoh yang ketiga, 1/8. 8 akan kita ubah menjadi 1000. Maka 8 kali berapa yang hasilnya 1000? Yaitu 8 kali 125. 1 kali 125 hasilnya 125. 8 kali 125 hasilnya 1000. Karena per 1000, maka pecahan desimalnya 3 angka di belakang koma. Hasilnya 0,125. Nah, sekarang kita akan membahas tentang cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa yaitu mengubah pecahan desimal menjadi pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Dengan aturan sebagai berikut. 1. Pecahan dengan satu angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 10. 2. Pecahan dengan dua angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 100. 3. Pecahan dengan 3 angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 1000 dan seterusnya. 4. Lalu sederhanakan ke bentuk paling sederhana. Kita simak contohnya ya. Contoh yang pertama, 0,5. Kalau satu angka di belakang koma, maka kita ubah menjadi pecahan yang penyebutnya 10. Nah, berarti 5/10. 5/10 akan kita sederhanakan. Bagaimana cara menyederhanakannya? Yaitu dengan membagi dua angka ini dengan angka yang sama, yaitu 5 dibagi 5 dan 10 dibagi 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1, 10 dibagi 5 sama dengan 2. Maka hasilnya adalah 1/2. 1/2 ini merupakan pecahan yang paling sederhana. Contoh yang kedua, 0,25. Karena ada dua angka di belakang koma, maka penyebutnya per 100. Maka hasilnya 25/100.
25/100 bisa kita sederhanakan. Kira-kira dibagi berapa ya anak-anak? 25/100 akan kita bagi 25. 25 bagi 25 hasilnya 1. 100 bagi 25 hasilnya 4. Maka bentuk paling sederhana dari 0,25 yaitu 1/4. Contoh yang ketiga, 0,375. Karena 3 angka di belakang koma, maka pernya 1000. 375/1000 akan kita sederhanakan. Akan kita bagi dengan angka 125. 375 dibagi 125 hasilnya 3. Sedangkan 1000 dibagi 125 hasilnya 8. Selanjutnya, kita akan membahas tentang cara mengubah pecahan desimal menjadi persen. Cara mengubah bentuk pecahan biasa menjadi persen yaitu dengan mengubah penyebut pecahan menjadi 100. Contoh, 1/2 sama dengan berapa persen? Pertama, kita ubah penyebutnya menjadi 100. Maka akan kita kalikan 2 kali berapa yang hasilnya 100, yaitu 2 kali 50. Karena penyebutnya kali 50, maka pembilangnya juga harus kali 50. 1 kali 50 sama dengan 50, 2 kali 50 hasilnya 100. Maka hasilnya 50/100 itu adalah 50%. Contoh yang kedua, 3/4. Penyebutnya 4 akan kita ubah ke 100. Maka akan kita kalikan dengan 25. Karena penyebutnya dikali 25, maka pembilangnya juga harus dikali 25. Hasilnya 3 kali 25 adalah 75, 4 kali 25 hasilnya 100. 75/100 itu dinamakan 75%. Mudah bukan? Nah, kali ini kebalikannya yang tadi ya. Mengubah persen menjadi pecahan biasa. Cara mengubah persen ke pecahan biasa yaitu mengubah bentuk persen menjadi pecahan yang penyebutnya 100. Kemudian disederhanakan. Contoh, 25% artinya 25/100. 25/100 bisa kita sederhanakan dengan cara membagi dengan angka yang sama, yaitu kita bagi dengan 25. Karena penyebutnya dibagi 25, maka pembilangnya juga harus dibagi 25. 25 dibagi 25 hasilnya 1. 100 bagi 25 hasilnya 4. Maka 25% itu bentuk pecahan biasanya yaitu 1/4. Contoh yang kedua, 40%. 40% artinya 40/100. Maka akan kita sederhanakan yaitu dengan membagi penyebutnya dengan 20 dan pembilangnya juga dengan 20. Hasilnya 2/5. Jadi 40% itu sama dengan 2/5. Selanjutnya, anak-anak, kita akan membahas tentang pembulatan dan penaksiran pecahan. Yang pertama, pembulatan pecahan biasa dan campuran. Kemudian yang kedua, pembulatan pecahan desimal. Kemudian yang ketiga, ada pembulatan persen. Kemudian nomor 4, penaksiran hasil operasi hitung pecahan biasa dan campuran. Lalu yang kelima ada penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal. Dan yang terakhir nomor 6, penaksiran hasil operasi hitung persen. Anak, yang pertama ada pembulatan pecahan biasa dan campuran. Pembulatan pecahan biasa dan campuran artinya mengubah pecahan biasa dan campuran ke bilangan bulat. Anak-anak, coba kalian lihat ada contoh pada gambar berikut.
Bulatkan pecahan 5/6 ke satuan terdekat. Itu ada panah yang menunjukkan angka 0, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, dan 5/6. Pada pecahan 5/6 lebih dekat ke angka 1. Jadi pecahan 5/6 bisa dibulatkan menjadi 1. Kemudian yang kedua ada pembulatan pecahan desimal. Aturan pembulatan pecahan desimal, yang pertama satuan terdekat, perhatikan angka persepuluhannya. Jika kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Jika lebih dari 5 atau sama dengan 5, dibulatkan ke atas. Yang kedua, persepuluhan terdekat. Perhatikan angka perseratusan, jika kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Dan jika lebih dari 5 atau sama dengan 5, bisa dibulatkan ke atas. Nah, pada samping gambar ada contoh bulatkan angka 3,75. Yang pertama satuan terdekat 3,75. 7 itu lebih dari 5, maka bisa dibulatkan ke atas menjadi 4. Yang kedua persepuluhan terdekat 3,74. 4 lebih dari 5, maka bisa dibulatkan ke bawah menjadi 3,7. Maka hasilnya adalah 3,7. Selanjutnya ada pembulatan persen. Pembulatan persen dapat dilakukan ke puluhan terdekat dengan cara melihat angka satuannya. Yang pertama, jika ada satuan lebih dari atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. Yang kedua, jika angka satuan kurang dari 5, maka bulatkan ke bawah. Untuk contohnya bisa dilihat pada contoh yang pertama ada 18%, dibulatkan menjadi 20%. Mengapa dibulatkan 20%? Karena angka satuannya 8, maka angka 8 lebih dari 5. Yang kedua ada 73%, dibulatkan menjadi 70%. Karena angka satuannya 3. 3 kurang dari 5. Yang ketiga ada 45%, dibulatkan menjadi 50%. Karena angka satuannya 5. Selanjutnya yang keempat ada penaksiran hasil operasi hitung pecahan biasa dan campuran. Caranya membulatkan pecahan ke satuan terdekat terlebih dahulu, kemudian ditambah, dikurangi, dikali, atau dibagi. Adapun contohnya, yang pertama ada pecahan 2 1/10 ditambah 5 8/9. Coba kita lihat 2/10 ditambah 5 8/9 ditaksir menjadi 2. 1/10 itu menjadi 2. Karena 1/10 itu kalau didesimalkan menjadi 0,1. Sedangkan 5 8/9 yakni 5,888. Jadi angka 8 itu lebih dari angka 5, bisa dibulatkan. Hasilnya 2 ditambah 6 sama dengan 8. Bisa disimpulkan angka 21/10 lebih dekat dengan angka 2, sedangkan 5 8/9 lebih dekat dengan 6. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya yang kelima ada penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal. Lebih mudah dengan membulatkan kesatuan atau puluhan terdekat terlebih dahulu. Berikut ada contoh 3,8 ditambah 1,2 sama dengan, dijelaskan bahwa 3,8 ditambah 1,2. 3,8 itu dibulatkan ke atas menjadi 4. Sedangkan 1,2 dibulatkan ke bawah menjadi 1. Hasilnya yaitu 4 ditambah 1 sama dengan 5. Dan yang terakhir nomor 6, penaksiran hasil operasi hitung persen.
Nah, anak-anak coba dilihat, ada garis dengan titik 0, ada 0%, kemudian 1/4 menjadi 25%, 1/2 50%, 3/4 75%, dan 1 menjadi 100%. Coba anak-anak dilihat contoh pada gambar. Contoh, taksirlah 52% dari 795. Nah, bisa kita perhatikan 52% dikali 795 ditaksir menjadi 50% dikali 800. Nah, ini ada penulisan gunakan garis bilangan berikut untuk melakukan penaksiran bilangan persen. 52% lebih dekat dengan angka 50%, sedangkan 795 lebih dekat dengan angka 800. Maka bisa ditaksir 1/2 dikali 800 sama dengan 400. Oke anak-anak, itu tadi pembelajaran matematika untuk hari ini tentang mengubah pecahan menjadi pecahan desimal menjadi pecahan biasa, kemudian pecahan desimal menjadi persen, dan persen menjadi pecahan desimal. Dan juga ada pembulatan serta penaksiran bilangan. Oke anak-anak, itu tadi yang dapat Ustazah sampaikan. Pesan dari Ustazah, tetap semangat dalam belajarnya, dan juga jangan lupa tugas dikumpulkan di Psikodo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.